Jadi jelas dalam bagian ini Tuhan katakan kepada orang-orang Israel pada waktu itu tidak boleh menjadi pelacur baik laki-laki maupun perempuan. Dan upahnya haram bagi Tuhan, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Yuli. Kali ini saya masih meluruskan seorang mualaf yang bernama Dewi Purnawawati. Dalam videonya dia juga mengatakan bahwa upah melacur di dalam Bible itu halal. Dia tidak sebutkan kitab apa, pasal dan ayatnya berapa. Dia hanya mengatakan bahwa upah melacur di dalam Bible itu halal. Benarkah demikian? Mari sebelumnya kita simak videonya. Ya, upah melacur di dalam Bible halal. Upah melacur. Ini kitab suci yang harus saya imani isinya kayak gitu. Sebelum saya menjawab dan meluruskan Ibu Dewi ini tadi, ya benarkah di dalam Alkitab mengatakan bahwa upah melacur halal? Saya mau menjawab juga tuduhan dari saudara kita di sebelah yang ada di komentar di salah satu video saya. Nah, beliau ini bernama Bapak Amin Maulani. Nah, beliau mengatakan bahwa ternyata upah bersundal itu kudus buat Tuhan di dalam Yesaya 23 ayat 18 dan di Hosea 4 ayat 14. Nah, sebenarnya ada yang lain yang Bapak ini sampaikan ya. Tapi yang lain ini sudah pernah saya bahas di video saya yang lain juga, silahkan dilihat. Saya mau khusus menjawab tentang upah bersundal, karena ini sama dengan yang disampaikan oleh Ibu Mualaf tadi ya, Ibu Dewi tadi. Nah, mari kita lihat di dalam Yesaya 23 ayat 18. Benarkah bagian ini mengatakan bahwa upah bersundal itu kudus bagi Tuhan atau halal lah ya. Nah, sebenarnya di dalam bagian ini tidak ada kata-kata yang seperti yang Bapak ini sampaikan. Karena konteksnya sungguh sangat berbeda. Saya heran ya, kenapa ketika orang-orang ini membaca Alkitab, termasuk para mualaf, itu artinya jadi lain. Saya sendiri sebagai orang Kristen, mungkin juga saudara-saudaraku yang lain ketika membaca bagian-bagian itu, tidak pernah berpikir sekaligus bahwa Alkitab ini porno gitu, atau mengajarkan pelacuran. Nggak ada gitu loh. Tapi ya, saya nggak tahu kenapa ketika dibaca oleh saudara-saudara kita, kemudian artinya menjadi lain. Nah, saya mau membahas ini ya. Yesaya 23 ayat 18 seperti yang Bapak sampaikan. Janganlah kau salah saya. Sebentar. Oh ini. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan. Tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Nah, sebenarnya konteks ini tidak berbicara seperti yang Bapak ini tuduhkan tadi itu. Karena kalau melihat konteks secara keseluruhan, ayat ini, bagian ini, itu berisi tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada kota Tirus. Jadi Tirus ini adalah sebuah kota besar, kota pelabuhan yang sangat ramai, yang dikunjungi oleh banyak orang. Nah, kota ini karena kota pelabuhan sudah otomatis pasti ada pelacuran yang dilakukan oleh orang-orangnya atau masyarakatnya. Dan yang paling penting dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang Tirus adalah menyembah Baal. Dan Baal inilah yang dibawa oleh Isabel ke Israel dan akhirnya menyesatkan banyak orang di sana. Kemungkinan dosa menyembah Baal inilah yang membuat Tuhan murka kepada orang-orang Tirus ini. Dan pada akhirnya mereka dihukum selama 70 tahun. Nah, setelah selesai 70 tahun, pada ayat 17 itu tadi dikatakan demikian. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus. Ingat ya,
Ini berbicara tentang satu kota, bukan perbuatan seseorang atau menunjuk kepada perilaku menyimpang satu orang, tapi satu kota besar, yaitu yang bernama Tirus. Sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan. Tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Jadi setelah 70 tahun tadi itu akan ada pengampunan untuk Tirus bagi mereka yang bertobat dan tinggal diam di dalam rumah Tuhan. Ingat itu ya. Bagi mereka yang bertobat dari orang-orang Tirus itu tadi akan diampuni, akan diterima oleh Tuhan tanpa melihat lagi apa yang telah mereka lakukan. Inilah pengampunan Tuhan yang tulus, yang murni, yang tidak melihat dari perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan. Nah, juga dilakukan hal inilah yang dilakukan Tuhan kepada kita umat manusia. Tuhan mengampuni kita tanpa melihat dosa-dosa kita yang lalu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau membaca Alkitab jangan sepenggal-sepenggal atau potong-potong ayat. Bacalah secara keseluruhan. Nah, saya mau menjawab tentang tuduhan tadi itu ya. Benarkah di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa upah melacur halal? Nah, saya pikir ibu ini tidak membaca Alkitab dengan baik. Nah, di dalam Alkitab sendiri itu, dari 10 hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel, ada satu hukum yang melarang orang-orang ini untuk berzinah. Di dalam Keluaran 20 ayat 14, di sana dikatakan, jangan berzinah dalam bentuk apapun dan dengan siapapun, itu tidak boleh. Dan kemudian di dalam Ulangan 23 ayat 17-18, ini lebih jelas lagi. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti. Ingat ya, jangan ada dari anak perempuan Israel yang menjadi pelacur bakti. Dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Ingat itu. Dan janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Jadi jelas dalam bagian ini Tuhan katakan kepada orang-orang Israel pada waktu itu tidak boleh menjadi pelacur baik laki-laki maupun perempuan. Dan upahnya haram bagi Tuhan, tidak boleh dibawa ke dalam rumah Tuhan. Jadi jelas ya bahwa di dalam Alkitab itu melarang perzinahan, melarang pelacuran, dan itu haram bagi Tuhan. Jadi kalau ibu ini tadi mengatakan ada ayat-ayat di dalam Alkitab yang mengatakan pelacuran itu halal, itu salah besar. Saya pikir ada yang salah dengan apa yang ibu pikirkan tentang Alkitab gitu ya. Mohon dibaca baik-baik lagi, disimak baik-baik lagi, dibaca dengan pelan-pelan, dan berdoa dulu sebelum membaca supaya diberikan hikmat dan pengertian. Jadi ini jawaban dari saya. Semoga ini mencerahkan kita semuanya bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang mengatakan pelacuran itu halal, bahkan upahnya halal. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.